Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan kembali untuk sama-sama menyimak pembelajaran daring pada pertemuan ke-12 berkaitan dengan ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Mahasiswa sekalian, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan wawasan kebangsaan sebagai geopolitik. Nah, ini berkaitan, kalau minggu lalu itu berkaitan dengan wawasan nasional itu adalah pemahaman secara utuh dan menyeluruh tentang ruang kewilayahan Indonesia atau Lebensraum ya, dalam bahasa kemarin yang kita bahas ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang kondisi kewilayahan, pemahaman kita tentang kondisi wilayahan bangsa Indonesia yang setidaknya kemarin sudah kita bahas bahwa kita wilayah kita ini adalah 1/3, di mana perairan lebih luas daripada apa namanya daratannya. Kemudian kita terletak di dua benua. Nah, itu artinya di sisi bahwa kita memiliki perairan yang lebih luas, berarti potensi kelautan kemaritiman kita juga tentu lebih menonjol dibanding potensi daratannya. Terus yang kemudian yang kedua, kita terletak di dua benua yang dalam arti kata bahwa ini menjadi potensi ekonomi yang luar biasa. Posisi kita ini strategis, posisi kita ini seksi, di dua benua dan dua samudera. Artinya memang menjadi arus lalu lintas perdagangan dunia. Terus kemudian letak astronomis kita juga seksi, yang memungkinkan kita memiliki dua musim, di mana setiap musim itu memiliki potensi pertanian dan memiliki potensi bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang swasembada pangan. Di sisi lain, kemarin di kawasan Nusantara, kita juga sudah membahas bahwa kita ini adalah satu kesatuan ekonomi, kita adalah satu kesatuan politik. Ya, artinya kita sebagai satu kesatuan ekonomi, perekonomian nasional itu harus dibangun secara menyeluruh dan merata. Tidak boleh ada daerah yang timpang antara satu daerah satu dengan daerah yang lain. Negara harus memastikan bahwa masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kita adalah satu kesatuan ekonomi tadi secara wawasan Nusantara. Kemudian kita sebagai satu kesatuan politik, bahwa wilayah kita yang terpisah-pisah bukan wilayah kita yang terdiri atas berbagai macam pulau ini bukan berarti kita terpisah oleh wilayah lautan. Justru wilayah-wilayah perairan, selat-selat ini menjadi penghubung, bukan menjadi pemisah. Jadi secara politik maka hal-hal tersebut harus menjadi pemahaman bersama bahwa tidak ada masyarakat yang terkotak-kotak karena batas-batas atau kepulauan tadi, batas-batas kepulauan tadi. Kemudian kita juga satu kesatuan pertahanan dan keamanan, di mana satu wilayah satu dengan wilayah yang lain itu memiliki keterikatan persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan rasa senasib sepenanggungan sebagai akibat penjajahan di masa lampau. Artinya itu konsepsi-konsepsi yang berkaitan dengan wawasan Nusantara yang harus kita pahami, dan artinya wawasan Nusantara itu harus menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam rangka memajukan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh
kebijakan pemerintah itu melepaskan diri dari konsep wawasan kebangsaan tadi. Pertama, kita negara kepulauan, terdiri dari berbagai macam suku dan agama, terdiri dari berbagai macam ras. Nah, itu yang berkaitan dengan wawasan uh, wawasan Nusantara. Nah, yang harus kita pahami adalah kita adalah negara kepulauan. Itu. Nah, setelah kita memahami wawasan Nusantara, mahasiswa sekalian, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Kalau kita sudah memahami konsepsi kewilayahan Indonesia, maka wawasan atau ketahanan nasional ini berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan keutuhan bangsa, identitas bangsa Indonesia sebagai akibat posisi geografisnya tadi. Sebagai akibat posisi kita sebagai negara kepulauan tadi. Artinya, saya bilang tadi bahwa Indonesia ini seksi secara astronomis, seksi secara geografis, kemudian seksi secara potensi sumber daya alam, di mana kita terletak di lempeng tektonik sirkuit Mediterania dan sirkuit Pasifik, yang itu memungkinkan kita memiliki tanah yang subur dan beraneka ragam barang tambang. Nah, di situ artinya kita seksi, kita ini menarik artinya. Nah, sesuatu yang menarik ini tentu tidak lepas dari ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, ketahanan nasional ini adalah rancangan bagaimana kita mempertahankan identitas dan kewilayahan tadi. Sebagai akibat posisi kita, sebagai akibat kondisi kita yang seksi tadi. Nah, posisi geografis Indonesia membuat Indonesia tidak dapat mengelak dari pengaruh ideologi asing yang bukan tidak mungkin akan mengancam Pancasila dan keutuhan bangsa. Ini posisi kita yang strategis dan seksi tadi itu memunculkan ancaman dari berbagai macam pihak, mahasiswa sekalian. Nah, secara ideologi, ya, karena kita menjadi arus jalur lalu lintas perdagangan, kita memiliki jumlah penduduk yang besar yang memunculkan sebuah potensi pasar ekonomi yang besar juga. Tentu kita tidak lepas dari ancaman, tantangan dan gangguan dari ideologi asing. Ya. Sebut saja begini, gaya berpakaian ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan itu telah menjamur di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia menjadi pangsa pasar yang potensial ya bagi perkembangan ekonomi digital. Gitu. Ya. Google, YouTube ataupun sosial media yang lain ditambah dengan jaringan internet itu menempatkan Indonesia menjadi subjek yang potensial untuk mengembangkan situs, mengembangkan jejaring sosial, mengembangkan pangsa pasar mereka. Ini kita bisa melihat bagaimana kita sekarang tidak bisa lepas dari sosial media, kita tidak bisa lepas dari sebuah aplikasi, kita tidak bisa lepas dari paket data. Yang semuanya itu membuka jendela cakrawala kita bukan hanya di dalam negeri ataupun di luar negeri, gitu loh. Nah, ini dan itu memungkinkan sebuah ideologi itu juga masuk. Ya, sosial media membuka kita seperti yang saya bilang tadi, gaya berpakaian dan segala macamnya itu membuka kita pada dunia luar. Yang secara otomatis suka tidak suka, mau tidak mau, ini ada beberapa sisi yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan bagi keutuhan negara. Ini ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, misalnya ideologi radikal, khilafah dan segala macamnya, itu juga dengan mudah bisa diakses, bisa ditularkan, ya, karena posisi kita yang strategis tadi, nah, mahasiswa sekalian, dengan jumlah penduduk yang banyak, ya, maka bukan suatu hal yang mustahil jika Indonesia diincar untuk menjadi subjek perekrutan basis massa yang
bagi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Gitu loh. Masyarakat yang jumlah yang besar kemudian ditunjang dengan apa namanya, misalnya ada beberapa golongan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, itu menjadi paksa yang potensial untuk perkembangan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah ini maka saya contohkan di sini sebagai sebuah jalur perdagangan dunia, maka Indonesia tidak bisa mengelak dari pengaruh liberalisme blok barat, terutama produk barang dan jasa. Ini, ini saya contohkan. Ya. Lihat perangkat yang ada di sekeliling kita, dari mulai handphone, AC, kemudian rice cooker, kompor, kemudian apa namanya, printer, laptop dan segala macamnya. Ya, kita menjadi sebuah pangsa pasar yang besar. Gitu. Ya. Dengan masuknya berbagai macam produk barang dan jasa segala macam, kita secara tidak sadar kita menjadi bagian dari subjek liberal, jadi subjek dari pangsa pasar. Ya, liberalisme. Berbondong-bondongnya produk asing yang masuk ke Indonesia, kita secara tidak sadar dimanja. Ini ancaman, teman-teman mahasiswa semua. Di satu sisi ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang memudahkan kehidupan kita, tapi di sisi lain ancaman. Semakin kita dimanja dengan produk-produk yang barang dan jasa dari luar seperti ini, maka semakin kecil kesempatan masyarakat Indonesia untuk bisa berdikari mandiri dengan produk dalam negerinya. Ya. Gempuran produk Samsung, gempuran produk apa namanya, elektronik. Nah, itu seperti Sharp, seperti motor otomotif, Honda, Suzuki, Yamaha dan segala macamnya. Itu membuat kita dimanja yang apa namanya, membuat kita lupa diri bahwa kita harus berdikari. Dan ini ancaman. Ya. Semakin kita membutuhkan, semakin kita ketergantungan dengan produk dan barang dan jasa dari negara lain, maka semakin mudah negara lain untuk mengendalikan kita. Ya, dan ini ancaman. Nih. Atau contoh lain misalnya, kita dengan mayoritas warga negara Muslim, bahkan kita Muslim terbesar di Indonesia, Indonesia juga tidak dapat mengelak dari pengaruh ideologi Islam yang radikal. Kita tidak bisa mengelak. Ideologi Islam garis keras. Ya. Nah, Indonesia menjadi bangsa yang potensial. Ya. Beberapa kefanatikan masyarakat Indonesia terhadap kepercayaan agamanya atau bahkan mungkin sukunya, itu juga menjadi potensi ancaman dari dalam. Ya. Dari luar dan juga bisa menjadi ancaman dari dalam juga. Gitu. Ketika ideologi asing, ideologi radikal memberikan jaminan tertentu atas apa namanya, keikutsertaan mereka dalam basis radikal mereka, ya, dengan menggunakan dalil-dalil agama dan segala macam yang menyesatkan. Nah, ini juga bisa menimbulkan potensi berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Karena ketika seseorang sudah meyakini suatu kepercayaan secara fanatik, maka cenderung akan memusuhi orang yang memiliki kepercayaan yang lain atau berbeda aliran dengannya bahkan. Ini. Lihat bagaimana seorang yang yang didoktrin dengan radikalis dan mengatasnamakan agama tadi, mereka rela melakukan bom bunuh diri. Mereka tidak sadar bahwa korban bom bunuh diri juga saudara-saudara mereka yang Muslim juga. Gitu loh. Padahal agama secara hakikinya itu selalu mengajarkan kedamaian. Ya. Tidak ada agama yang memberikan pemahaman permusuhan, kemudian pemahaman membunuh. Ya. Ini tidak ada. Agama selalu mengajarkan kebaikan apapun agamanya itu. Ini terlebih Muslim itu. Nah ini menjadi bangsa potensial.
Ya, dalam beberapa keterangan orang-orang yang mereka fanatik terhadap suatu kepercayaan atau agama tertentu, mereka akan cenderung melakukan apa saja. Gitu. Doktrinasi masyarakat Indonesia terhadap yang berbasis dengan berbau agama itu cenderung lebih mudah dilakukan. Bahkan untuk sebagai bunuh diri, pelaku bom bunuh diri sekalipun. Nah, ini. Nah, sebagai negara yang berpolitik internasional juga, kita tidak bisa mengelak dari hubungan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang blok timur, blok-blok komunis. Hubungan kita dengan Rusia, Korea Utara itu juga baik karena kita bebas aktif. Kita tidak memilah-memilih dalam dalam bergaul secara internasional. Ini. Artinya kita juga tidak bisa mengelak dari hubungan diplomatik dengan negara-negara yang komunis tadi. Saya contohkan misalnya kita dengan Rusia. Ya, hubungan kita dengan Rusia cukup cukup akrab. Ini. Pembelian pesawat Sukhoi dengan pembayaran minyak CPO kelapa sawit yang dilakukan beberapa tahun yang lalu itu bukti bahwa kita memang berinteraksi dengan negara yang basis blok barat, blok timur sekalipun atau basis agama sekalipun. Dengan Rusia itu menjadi bagian dari hubungan kita dengan blok timur. Nah, mahasiswa sekalian, dalam konsep geostrategi, bangsa Indonesia di tengah pergumulan tiga ideologi besar tersebut, ketahanan nasional bukanlah suatu strategi untuk mengekspansi negara lain. Nah, ini yang perlu dipahami. Pemahaman ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia, artinya penanaman ketahanan nasional, penegakan atau pengembangan ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai bidang, itu bukan dalam rangka untuk mengekspansi negara lain, tapi justru ini menjadikan filter bangsa Indonesia, negara Indonesia untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik dalam negeri. Nah, jadi ketahanan nasional itu di Indonesia bukan untuk mengekspansi negara lain, tapi untuk mewujudkan ini. Ini. Ya. Karena ancaman-ancaman tadi ya, ancaman, tantangan, dan hambatan di luar dari luar ataupun dari dalam itu ujung-ujungnya mengancam ke arah ini. Pemahaman ideologi yang sempit, doktrinasi ideologi radikal misalnya, itu mengancam keamanan tertiban. Ujung-ujungnya menjadi teror, pelaku terorisme. Ini. Ya. Kemudian misalnya pengaruh liberalisme. Ya, pengaruh liberalisme itu cenderung mengganggu stabilitas politik. Ya, ketika kita sudah ketergantungan dengan negara lain karena produk barang dan jasanya, maka itu juga cukup mengganggu stabilitas politik. Lihat bagaimana Freeport nah, dalam kontrak kerja sebelumnya, ya, Freeport itu cukup mengganggu stabilitas perekonomian dan politik kita. Ya, karena sumber daya yang ada itu mayoritas lari ke luar negeri, bukan ke dalam negeri. Nah, ini. Intervensi pihak luar itu juga cukup mengganggu. Ini. Apalagi kita di dalam wawasan Nusantara tadi kita sebagai negara yang seksi, gitu loh. Banyak investor dan negara lain juga berbondong-bondong untuk ke Indonesia. Artinya kalau kita tidak menyikapi itu dengan baik, dengan sistem ketahanan nasional yang baik, itu bisa mengganggu stabilitas politik. Nah, stabilitas politiknya bagaimana, Pak? Misalnya dukungan perusahaan-perusahaan asing dalam kontestasi politik itu kan jadi tidak sehat. Ya, setiap perusahaan yang memberikan dukungan finansial terhadap suatu pasangan calon, baik itu presiden, gubernur, bupati atau wali kota, pasti ada bargaining yang diminta oleh mereka. Ini, sehingga pemimpin politik atau pemimpin negara itu kemudian harga dirinya tergadai oleh pihak asing. Kenapa? Karena ketika mereka menjadi calon, ketika mereka menduduki kursi jabatan, mereka dengan bantuan pihak asing. Nah, ini. Artinya hal tersebut juga mengganggu stabilitas politik. Oke.
Eh, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi yaitu memaparkan bahwa ketahanan nasional sebagai geopolitik Indonesia muncul sebagai akibat meluasnya komunisme. Jadi ini sejarahnya memang ketahanan nasional itu dimunculkan sebagai bagian dari materi kewarganegaraan itu sebagai akibat meluasnya komunisme Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina pada tahun 60-an. Ya, komunisme tersebut menyebar hingga wilayah Indochina sehingga negara di kawasan tersebut menjadi negara yang berideologi komunis. Dan ini bisa kalian lihat di dalam sejarahnya seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Infiltrasi komunis juga telah memasuki Thailand, Singapura, dan Malaysia, namun gagal. Nih. Di Indonesia, infiltrasi komunis juga juga tidak bisa dibendung, dan kita juga sudah pernah uh, mengalami itu. Ya, ketika Soekarno mendeklarasikan haluan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis dalam pelaksanaan pemerintahan. Ya, niat Soekarno baik. Soekarno memang memberikan kebebasan saat itu. Namun komunis komunis di Indonesia itu juga komunis yang diimbangi dengan nasionalisme dan agama. Gitu. Walaupun kemudian peluang Soekarno membuka haluan komunis ini tadi, ini juga juga apa namanya menjadi sesuatu yang blunder, ya, menjadi sesuatu yang kemudian menjadi apa namanya petaka bagi bangsa Indonesia. Ya, diawali dengan munculnya Partai Komunis Indonesia yang kemudian melakukan pemberontakan. Nah, berkaca dari pemberontakan PKI itu, maka petinggi militer di lingkungan staf Komando Angkatan Darat ya mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan, sehingga para petinggi uh, staf Komando Angkatan Darat ini kemudian memunculkan apa namanya gagasan untuk mewujudkan ketahanan nasional di masa yang akan datang. Ini yang wewenang tersebut pada tahun 68 ini dilanjutkan oleh Lemhanas. Ini ya, jadi itu memang awal munculnya tentang apa namanya pentingnya ketahanan nasional. Nah, mahasiswa sekalian, ini nanti bisa dibaca. Oke, ini masih pengertian. Ketahanan nasional sebagaimana dimaksud tersebut itu meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Nah, ini yang menjadi bagian dari ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Nah, jadi ketahanan nasional itu menjadi strategi kita untuk menghalau ancaman, tantangan, dan hambatan dari dalam ataupun dari luar tadi yang saya sebutkan. Pertama, ketahanan ideologi adalah sebuah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan pada keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Ketahanan ideologi ini memberikan pemahaman kepada kita, maka hanya Pancasila lah ideologi yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia, ideologi yang pas dengan kondisi masyarakat Indonesia, dengan kondisi bangsa Indonesia. Hanya Pancasila yang mengakomodir berbagai keyakinan yang ada di Indonesia. Hanya Pancasila yang mampu mengakomodir kearifan lokal masyarakat Indonesia. Ini. Hanya Pancasila yang menyatukan perbedaan suku, agama, bahasa, dan segala macamnya. Ini. Maka tidak boleh ada ideologi lain selain Pancasila yang boleh berkembang di Indonesia. Nah, kenapa ketika ideologinya muncul ideologi lain yang berkembang, maka itu akan menimbulkan pengkotak-kotakan. Nah, pengkotak-kotakan akan menunjukkan primordial apa namanya kesukuan, agama, dan segala macamnya. Ya, ya ketika muncul sebuah primordial, maka cenderung akan menganggap kelompoknya paling baik dan memusuhi kelompok yang berbeda dengan dirinya. Nah, inilah ketahanan ideologi yang dimaksud. Maka tidak boleh ada ideologi lain yang berkembang selain ideologi Pancasila. Kedua, ketahanan politik, di mana kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia berdasarkan pada demokrasi politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya. Di mana rakyat masyarakat itu memegang kekuasaan tertinggi. Kehendak rakyat itu menjadi suatu simbol kekuasaan tertinggi.
Jadi ketahanan politik itu adalah suatu sistem kehidupan politik yang uh, menempatkan masyarakat warga negara Indonesia itu sebagai poros ya dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Ya. Hal ini ketahanan politik ini juga mengandung bahwa Indonesia dalam pergaulan dengan luar negeri ini menetapkan sebuah kedudukan yang bebas dan aktif. Gitu. Jadi selain ketahanan politik ini menempatkan rakyat sebagai poros utama dalam kehidupan demokrasi, ketahanan politik ini juga menempatkan bangsa Indonesia dalam sebuah politik yang bebas dan aktif, bebas yang tidak memihak blok barat, blok timur, tidak memihak komunis ataupun liberal, ya, dan aktif dalam upaya perdamaian dunia. Itu yang dimaksud ketahanan politik kita. Ya. Demokrasi kita bukan seperti demokrasi di Amerika. Demokrasi kita bukan seperti demokrasi di negara-negara lain. Demokrasi kita khas. Kenapa demokrasi kita berdasarkan pada Pancasila? Demokrasi kita menjunjung ketuhanan, menjunjung persatuan, menjunjung keadilan sosial. Ini. Begitupun politik luar negeri kita juga khas, bebas aktif. Bebas, kita tidak memihak pada blok apapun. Ini. Ya. Maka dalam perang Ukraina dan Rusia, Indonesia tidak berada dalam pihak Ukraina yang di pihak blok barat, juga tidak berada dalam pihak Rusia di blok timur. Gitu ya. Tapi Indonesia berada di pihak yang aktif mengkampanyekan perdamaian dunia. Maka ketika dalam berbagai tayangan sosial media, ketika Joe Biden atau Presiden Amerika Serikat itu menekan pemerintah Indonesia untuk tidak mengundang Rusia pada konferensi G20 atau negara-negara G20, itu kemudian politik luar negeri kita tidak seperti itu. Kita tidak memihak. Pemerintah Indonesia lebih cenderung untuk tetap mengundang Rusia, namun juga mengundang Ukraina, pemerintah Ukraina. Ya. Dalam konferensi G20 yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Ya. Penolakan pemerintah Indonesia terhadap permintaan Biden untuk tidak mengundang Rusia, itu penolakan tersebut merupakan bukti bahwa kita masih memegang politik bebas dan aktif ini. Ketiga, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat, ya, kemandirian ekonomi dan daya saing tinggi. Ya, perekonomian negara itu tujuannya adalah mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Negara harus mampu, seperti yang saya katakan berulang-ulang, negara harus mampu memastikan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka dalam konsep ketahanan ekonomi ini, negara itu harus mengendalikan harga bahan-bahan pokok. Ya. Menjadi kebutuhan vital masyarakat Indonesia. Ada 9 bahan pokok itu. Ya, kasus minyak goreng kemarin itu menjadi bagian dari kelalaian negara dalam mengontrol ketahanan ekonomi. Kita sebagai negara dengan perkebunan sawit terbesar di dunia, penghasil sawit minyak CPO terbesar dunia, tapi kita sendiri tidak menikmati harga minyak goreng dengan harga yang murah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kelalaian negara. Ini. Kita belum mandi dalam hal minyak goreng, berarti kayak gitu. Belum mandiri, maksud saya. Nah, ini. Kemudian yang keempat, ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya dalam jiwa oleh kebebasan nasional berdasarkan pada Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk, mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman kepada Tuhan, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera. Nah, ini. Nah, ketahanan sosial budaya ini juga menjadi mencerminkan sebuah pemahaman bahwa
dalam hal pendidikan misalnya, bahwa pendidikan Indonesia itu harus mampu membelajarkan warga negara menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Ini manusia Indonesia seutuhnya. Saya contohkan di pendidikan. Adanya mata pelajaran bahasa Indonesia, adanya mata pelajaran Pancasila kewarganegaraan, adanya mata pelajaran agama atau mata kuliah agama. Itu dalam rangka untuk mencapai ketahanan sosial budaya ini. Ya, supaya mampu menangkal penetrasi budaya asing tadi. Ini pemahaman kita terhadap materi Pancasila, bahasa Indonesia, agama, dan kewarganegaraan harusnya itu mampu menangkal penetrasi budaya asing. Kenapa? Kita belajar bagaimana kekhasan Indonesia, kekhasan sosial budaya Indonesia ini. Nah, sudah menjadi fitrah bahwa kita ini beraneka ragam. Perbedaan di Indonesia itu bukan merupakan kelemahan, tapi justru menjadi sebuah keunggulan, corak yang khas. Gitu. Di sekolah kita dibelajarkan bagaimana multikultural, ya. Bagaimana bahasa Indonesia itu membelajarkan kita supaya bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda adat, berbeda suku dengan kita. Gitu loh. Warga negara mengajarkan kita bagaimana toleransi, bagaimana menjadi warga negara yang baik. Agama mengajarkan bagaimana kita bisa cinta damai terhadap sesama. Ini. Terakhir, pertahanan, keamanan, dan keamanan adalah suatu kondisi dari tanggal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara. Ya, pertahanan dan keamanan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa siapapun warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Ini, ya, siapapun itu. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur ketahanan nasional. Ketahanan nasional suatu negara diukur dari kemampuannya mendayakan elemen-elemen kekuatan. Nah, apa elemen-elemen itu terbagi menjadi dua. Tangible factor dan intangible factor. Ya. Apa itu tangible factor? Adalah faktor kekuatan yang nampak, yang berwujud. Penduduk, kemampuan industri, militer, terwujud. Intangible factor merupakan faktor yang tidak terwujud. Karakter nasional, moral, kualitas kepemimpinan. Nah ini apa namanya unsur-unsur dari kekuatan ini. Penduduk yang tangible factor. Kita adalah memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Itu merupakan unsur kekuatan negara. Ya. Di satu sisi jumlah penduduk kita yang besar itu merupakan cerminan bahwa kita bisa saja memiliki kekuatan armada militer yang besar juga. Karena penduduk ini merupakan sumber daya militer yang penting dan utama. Ya. Penduduk yang besar juga memungkinkan bahwa kita juga memiliki perekonomian yang besar juga. Penduduk yang besar itu juga memungkinkan menarik investor. Ini karena ketersediaan tenaga kerja. Tapi jumlah penduduk yang besar ini juga bisa menjadi ancaman kalau tidak dikelola dengan baik. Ya. Penduduk yang besar itu bisa menimbulkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kalau masyarakatnya tidak dibekali dengan keterampilan dan pendidikan yang baik dan layak. Ini. Kemampuan industri dan militer. Semakin banyak investor, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menanamkan investasinya di Indonesia, itu merupakan suatu bentuk unsur kekuatan ekonomi yang besar. Kita tahu bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia itu tentu menyerap tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran dan tentu akan menjadi sumber penghasilan karena ada pajak di dalamnya. Nah ini, militer itu yang seperti yang jelaskan tadi. Intangible factor. Ada karakter nasional di situ. Semakin baik tingkat perilaku moralitas masyarakat kita, itu juga akan menjadi faktor yang kuat untuk mengembangkan perekonomian, untuk mengembangkan ketahanan nasional. Gitu.
Artinya karakter moralitas masyarakat Indonesia yang baik, moralitas masyarakat Indonesia yang apa namanya terjaga, itu akan memberikan uh, nuansa apa ya, nuansa pasar apa namanya, pasar saham, pasar investasi yang baik juga, memberikan iklim usaha yang baik gitu ya, karena moralitas bangsa, karakter tadi ya, pola pikir, mindset masyarakat yang terbuka itu juga akan memudahkan uh, apa namanya perkembangan ekonomi. Ini kualitas kepemimpinan, kepemimpinan yang tidak korup, kepemimpinan yang tidak nepotisme ya, ini juga akan kepemimpinan yang terbuka, kepemimpinan yang transparan, kepemimpinan yang mengedepankan apa namanya prestasi, mengedepankan kedekatan dengan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini juga akan membuat sebuah sistem kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya juga akan memunculkan ketahanan nasional. Oke. Nah, menambahkan pendapat Rai Chandra sebagaimana dibahas Winarno, menguraikan unsur-unsur kekuatan itu menjadi beberapa unsur, yaitu unsur alamiah dan sosial. Unsur alamiah itu adalah geografi, sumber daya alam, dan penduduk. Unsur sosial itu adalah perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya, moral, nasional, unsur lain seperti ide, intelijensi, diplomasi, dan kebijakan pemimpin. Nah, ini pengejuantahan dari tangible dan intangible faktor tadi. Nah, ini. Oke. Dalam geopolitik, unsur-unsur ketahanan tersebut disebut sebagai gatra. Nah, berdasarkan pendapat ahli, maka gatra ketahanan nasional menjadi dua. Nah, ini sama seperti dua tadi, ini bahasa-bahasa lainnya aja. Ini kalau ini pendapatnya dari Rai, ini pendapatnya dari Chandra. Nah, ini secara nasional, nah, ketahanan nasional itu menurut apa namanya staf komando angkatan darat, sekolah staf komando angkatan darat, maka unsur geopolitik dalam ketahanan nasional terbagi menjadi dua gatra atau yang disebut sebagai gatra, dua unsur atau disebut sebagai gatra. Gatra yang pertama adalah gatra alamiah yang disebut sebagai trigatra. Apa itu trigatra? Ini ada gatra apa namanya trigatra, unsur alamiah disebut sebagai trigatra, dan unsur sosial disebut pancagatra. Trigatra dan pancagatra tadi itulah menjadi astragatra. Okay. Oke. Nah, apa unsur ilmiah? Unsur ilmiah yang disebut sebagai trigatra. Tiga unsur ilmiah tadi adalah pertama posisi geografis, ini yang seperti dijelaskan sebelumnya. Ya. Kondisi kita ini juga memungkinkan kita untuk memiliki ketahanan, harus memiliki ketahanan yang baik. Karena saya bilang tadi seksi. Ibaratnya gadis lah ibaratnya. Semakin gadis itu cantik menurut versi beberapa orang, maka semakin gampang untuk digoda orang lain. Nah, godaan itu dalam ketahanan nasional itu ancaman. Maka bagaimana cara bertahan kita dari godaan orang-orang tadi karena kita cantik atau seksi tadi. Nah, ini. Kedua, posisi strategis. Oke. Ini kata geografi, kata kekayaan alam. Ya. Ini posisi strategis, ini saya sebutkan di kawasan Nusantara tadi. Ini juga menjadi potensi ketahanan nasional Indonesia. Kata sumber daya alam, ini juga menjadi baik itu kekayaan alam yang dapat diperbarui atau tidak diperbarui, ini juga menjadi potensi ketahanan nasional kita. Ya, kata geografi, kemudian kata kekayaan alam atau kata SDA,
dan Gatra sumber daya manusia. Jadi ada Trigatra tadi yang secara alamiah ada 3, geografis, kemudian sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian yang Pancagatra ada 5, yang aspek sosial ketahanan nasional itu ada 5. Pertama Gatra ideologi, ya, kemudian Gatra politik, kemudian ada Gatra ekonomi, ya, kemudian ada Gatra sosial budaya. Nah, dan yang terakhir ada Gatra pertahanan dan keamanan. Nah ini, oke, ini bisa kalian baca nanti. Oke, teman-teman mahasiswa semua, berikut penjelasan tentang materi ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan pertemuan ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Itu bisa kalian lihat di keterangan di caption di link YouTube yang akan saya bagikan pada pertemuan ini. Jadi tugasnya akan ada di caption di YouTube tersebut. Demikian pertemuan hari ini. Saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.